Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah Statistika 1. Saya Wirda Hilwa MKom, dan pada sesi ini kita akan belajar mengenai pengantar statistika. Kita akan menyelami dunia statistika mulai dari konsep dasarnya hingga bagaimana ilmu ini diaplikasikan dalam berbagai bidang. Ini adalah fondasi penting untuk pemahaman Anda mengenai data dan pengambilan keputusan. Ini adalah outline dari separuh yang akan kita pelajari pada semester ini. Bagian satunya statistik deskriptif, kira-kira nanti ini kedepannya akan kita pelajari. Baik, mari kita mulai dengan memahami perbedaan mendasar antara statistik dan statistika. Seringkali kedua istilah ini tertukar, padahal maknanya berbeda. Statistika ialah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Sedangkan statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Jadi statistika itu ilmunya ya. Kalau misalkan harga saham saat ini adalah 1 juta, sebelumnya adalah 900.000, itu adalah contoh dari statistik, angka-angka itu sendiri gitu. Jadi statistika ada ilmunya dan statistik adalah datanya. Ilmu statistika bukanlah sesuatu yang baru. Sejak zaman dahulu, statistika sudah digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Di zaman Mesir dan Cina, misalnya, statistika dipakai untuk menentukan besaran pajak. Lalu di era gereja, statistika membantu mencatat data penting seperti kelahiran, kematian, dan pernikahan. Perkembangannya terus berlanjut. Pada tahun 1937, Tinbergen mengembangkan ekonomi statistik, disusul oleh Higgs yang mengembangkan matematika untuk analisis ISLM. Bahkan di tahun 1950, Bayes turut mengembangkan teori pengambilan keputusan yang sangat relevan hingga saat ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran statistika sepanjang sejarah. Lalu, mengapa statistika ini begitu penting di era modern? Karena banyak sekali kasus yang membutuhkan dukungan data dan analisis untuk pengambilan keputusan yang tepat. Coba bayangkan kasus tuntutan buruh mengenai kenaikan gaji. Statistika dapat membantu menentukan besaran yang adil berdasarkan data inflasi dan produktivitas buruh tersebut gitu. Itu pengambilan keputusan itu wajib membutuhkan statistika sehingga angka yang dihasilkan tepat gitu dan menguntungkan kedua belah pihak. Atau jika kita ingin mengetahui sektor mana di perekonomian Indonesia yang paling tidak efisien, statistika akan memberikan jawabannya. Dalam dunia investasi, statistika membantu memilih sektor yang paling prospektif untuk penggalakan investasi. Itu kalau pakai hitungan manual akan sangat sulit. Jadi di sini sangat dibutuhkan statistika.
Bahkan bagi produsen yang memberikan garansi atas barangnya, statistika membantu menentukan berapa banyak produksi yang harus ditingkatkan. Nah, jadi ini semua adalah contoh konkret bagaimana data dan analisis statistik menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang strategis. Nah, ini contoh penggunaan statistika dalam investasi saham, ya, berupa tabel-tabel, berupa grafik-grafik, dan perhitungan-perhitungan di belakangnya. Berikut ini contoh-contoh penggunaan statistika di berbagai bidang. Pertama, di bidang manajemen, statistika digunakan untuk penentuan gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Kemudian penentuan jumlah persediaan barang, barang dalam proses, dan barang jadi. Kemudian untuk mengevaluasi produktivitas karyawan, dan juga untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Dibutuhkan statistika. Selanjutnya, di bidang akuntansi, statistika dapat membantu dalam penentuan standar audit barang dan jasa, penentuan depresiasi dan apresiasi barang jasa, kemudian analisis rasio keuangan perusahaan. Nah, di bidang pemasaran, statistika sangat vital dalam research atau penelitian dan pengembangan produk, gitu, melihat tren-tren, gitu. Kemudian untuk menganalisis potensi pasar, segmentasi pasar, dan diskriminasi pasar. Kemudian untuk ramalan atau prediksi penjualan. Kemudian untuk efektivitas dari kegiatan promosi penjualan. Di bidang finansial atau keuangan, statistika berperan dalam menganalisis potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana. Kemudian menganalisis tingkat pengembalian investasi beberapa sektor ekonomi. Kemudian analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha. Kemudian untuk menganalisis risiko setiap usaha. Selanjutnya, di bidang ekonomi pembangunan, statistika menjadi alat utama untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Kemudian untuk pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Nah, ini kerjaannya di BPS itu pasti setiap tahun ada data-data ini. Kemudian untuk menganalisis indeks harga konsumen dan perdagangan besar. Di bidang agribisnis, statistika mendukung analisis produksi tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan. Kemudian kelayakan usaha dan skala ekonomi. Manajemen produksi agribisnis. Kemudian analisis ekspor dan impor produk pertanian. Oke, selanjutnya jenis-jenis statistika. Setelah memahami pengertian dan implementasinya sehari-hari, mari kita bahas jenis-jenis statistika.
Secara garis besar, statistika terbagi menjadi dua cabang. Yang pertama, statistika deskriptif. Yang kedua, statistika induktif. Statistika deskriptif fokus pada bagaimana kita menyajikan data, menghitung ukuran pemusatan seperti rata-rata, ukuran penyebaran seperti standar deviasi, angka indeks, serta deret berkala dan peramalan. Tujuannya adalah untuk meringkas dan menggambarkan karakteristik data yang ada. Contohnya, ketika Anda membuat grafik batang dari data penjualan bulanan untuk melihat tren, atau menghitung rata-rata nilai ujian di kelas Anda, itu adalah contoh statistika deskriptif. Kemudian ada statistika induktif. Ini sedikit lebih kompleks karena melibatkan inferensi atau generalisasi dari sampel ke populasi. Materi dalam statistika induktif meliputi probabilitas dan teori keputusan, metode sampling, teori pendugaan, pengujian hipotesa, regresi dan korelasi, statistika non-parametrik gitu. Contoh aplikasinya, ketika Anda mengambil sampel kecil dari produk untuk memprediksi kualitas seluruh produksi, atau menguji apakah ada hubungan signifikan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian siswa. Ini tentunya tidak bisa langsung diukur secara statistika deskriptif, melainkan harus memakai sampling dan inferensi gitu. Makanya ini nama lain dari statistika induktif adalah statistika inference. Selanjutnya, dalam statistika ada dua konsep fundamental yang sering kita temui, yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari semua kemungkinan orang, benda, atau ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian kita. Seluruhnya itu, seluruh kumpulannya itu adalah populasi gitu. Misalkan jika Anda ingin meneliti tinggi badan seluruh mahasiswa di universitas, maka seluruh mahasiswa di universitas tersebut adalah populasi dari penelitian Anda. Namun seringkali sangat sulit atau tidak mungkin untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Misalkan mahasiswa dalam universitas ada 1.500 orang, jika kita tanyakan satu persatu itu akan sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, kita menggunakan yang namanya sampel. Sampel adalah suatu bagian atau subkumpulan dari populasi yang kita pilih untuk diamati atau diukur. Jadi hanya suatu bagian, hanya sebagian dari populasi. Contohnya dari seluruh mahasiswa universitas yang jumlahnya 1.500 orang, kita mungkin hanya mengambil sampel 100 mahasiswa untuk diukur tinggi badannya. Dari sampel ini kita kemudian mencoba menyimpulkan karakteristik atau seperti rata-rata tinggi badan dari seluruh populasi mahasiswa. Nah, sebagai penutup dari pengantar statistika ini, saya ingin menyinggung sedikit tentang bagaimana statistika terus berevolusi di era modern, khususnya dengan munculnya konsep big data. Jadi, big data itu adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks dari berbagai sumber yang sulit diproses menggunakan manajemen data tradisional. Kemudian big data itu mempunyai
4 karakter. Yang pertama, variety. Variety itu mengacu pada variety itu bervariasi ya. Beragamnya jenis data yang ada, dari data terstruktur dalam tabel hingga data tidak terstruktur seperti teks, gambar atau video gitu. Yang data-data yang ada di handphone kita, di laptop, di mesin pencarian kita, histori pencarian kita itu sangat bervariasi jenis datanya. Itu bagian dari big data. Kemudian velocity mengacu pada kecepatan data yang dihasilkan dan harus diproses seringkali secara real time. Kita data di handphone kita itu seringkali langsung diproses secara real time. Harus cepat. Big data itu pengolahannya sangat cepat. Misalkan kita melihat video tentang parfum. Nah, langsung semua marketplace atau iklan-iklan yang ada di handphone kita itu pasti akan menawarkan parfum seperti itu. Jadi untuk marketing terutama itu sudah menggunakan analisis big data ini. Semua percakapan kita di samping handphone dan pencarian kita dan video yang kita tonton itu akan sangat terkoneksi nanti dengan iklan-iklan yang akan ditampilkan di handphone dan di laptop kita. Kemudian yang ketiga adalah veracity, mengacu pada kualitas, kebenaran, dan keandalan data. Dalam big data seringkali ada tantangan dalam memastikan data yang digunakan akurat dan dapat dipercaya. Yang keempat, tentunya volume. Volumenya itu mengacu pada jumlah data yang luar biasa besar. Satu individu, satu manusia aja mempunyai banyak data di handphone dan semua gadget mereka. Dan di dunia ini miliaran orang yang menggunakan internet, dan itu jumlah data luar biasa besar, lalu dianalisis big data tersebut. Jadi setelah memahami dasar-dasar statistik ini, langkah pertama dan terpenting untuk dapat memahami dan memanfaatkan fenomena big data dan analisis di masa depan ini diperlukan statistika. Semoga ada gambaran untuk pertemuan selanjutnya dan ada motivasi untuk mempelajari statistika ini karena dibutuhkan di semua bidang. Di bidang karir apapun nanti akan membutuhkan statistika. Selanjutnya kita tutup dengan kuis. Ada 4 soal, jelaskan beda statistik dan statistika. Jelaskan beda statistik deskriptif dan statistik induktif. Kemudian jelaskan beda populasi dan sampel. Kemudian tulis 2 contoh penggunaan statistika dalam bidang pemasaran. Sekian pertemuan 1 ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.